Ya, selamat siang teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel, saya Evanly, bisa dipanggil Ariel atau Ezra atau Evanly. Berumur 20 tahun, sekarang 20, jurusan IT Informatika di ISTS. Kita hari ini aku membahas tentang kehidupan orang Kristen. Kita ini sering ya, kalau kita udah hidup Kristen lama, biasanya udah bukannya nyinggung yang baru atau apa ya, bukan. Tapi kalau misalnya kita dengan berjalan waktu kita ikut Kristen, kita menjadi orang Kristen. Kita sebelumnya bukan orang Kristen, kita sebelumnya bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tiba-tiba kita menjadi karena ya, terus kita bertobat, kita menjadi berubah, sikap kita berubah, kita nggak meso lagi, kita nggak omong kasar lagi, kita nggak nonton pornografi lagi, kita nggak onani lagi. Sering berjalan waktu, kayak kadang kita merasa kayak Tuhan kok enak dulu ya, Tuhan kok enak dulu sebelum apa ya, sebelum ikut Tuhan ya. Dijanjikan bahwa kalau kita ikut Tuhan kita pasti selamat. Dijanjikan di Alkitab, dijanjikan bahwa ketika kita menerima Tuhan, kita akan ada damai sejahtera, kita akan dapat sukacita, kita akan bersukacita. Tapi kenyataannya seringkali waktu kita berjalan dalam iman, kita merasa kok aku merasa lebih bahagia dulu ya, kok aku merasa lebih enak dulu ya, kok aku merasa lebih nyaman dulu ya sebelum aku ikut Kristen. Sama terjadi ya di bangsa Israel juga. Kita baca ya di Bilangan 11. Bilangan 11 ayatnya 1 sampai ayat yang ketiga. Pada suatu api Tuhan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nafsu buruk mereka. Ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalailah di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Jadi background story-nya ini, bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, Tuhan marah. Karena Tuhan marah, Musa berdoa kepada Tuhan untuk memadamkannya. Tapi nggak sampai di situ. Kalau kita lanjut ke ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Antara mereka yang ada kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir, timun dan semangka kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, gratis. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre dan bawang merah dan bawang putih, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini aja yang kita lihat. Bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan kami ini kelaparan, Tuhan kami ini bosan, Tuhan hanya makan mana, Tuhan kami hanya seakan-akan, kalau misalnya bahasa Indonesianya ya, kami ini dilanda masalah terus, Tuhan. Ada banyak masalah, Tuhan. Aku kok merasa sejak aku ikut Engkau, masalahku kok bertambah ya. Aku tidak bisa menjadi seperti dulu lagi, dimana aku bisa dengan enak, kita kesal sama orang, kita tinggal misui dia, tinggal maki dia. Orang salah kepada kita, kita harus belajar memaafkan. Sakit loh itu, sulit loh itu. Seakan-akan sejak kita ikut Tuhan, kita ini kurus kering. Kurus kering kenapa? Energi kita dikeluarkan terus, kita dipaksa terus, daging kita ini dikurus keringkan, daging kita ini diiris-iris, seakan-akan itu.
Daging kita diiris-iris, yang kita makan hanya apa? Hanya mana? Atau dalam kata lain, kehidupan kita sekarang, firman Tuhan. Daging kita diiris-iris. Daging kita ini diiris-iris. Karena ada firman, roh memang penurut, tapi daging pemberontak. Bukan pemberontak asli. Tapi intinya kan kita bisa belajar bahwa roh kita ini memang penurut gitu loh. Pikiran kita ini nurut, tapi daging kita ini nggak mau nurut gitu loh. Kayak kita untuk berbuat baik itu rasanya sulit sekali. Sedangkan kita hanya bisa kalau kita dicaci, kita dimaki, kita dijahati orang, kita ada masalah yang biasanya kita bisa atasi sendiri gitu kan nih. Kita ngomong misu atau apa gitu, kita stres, kita bisa minum-minum. Bukan berarti salah ya, tapi minum-minum sampai mabuk di luar gitu, mengganggu orang. Sekarang nggak bisa, kita hanya bisa duduk, diem, merenung, minta Tuhan jalan. Sulit loh itu. Yang sebelumnya kita bisa, oh ada orang mukul aku bisa mukul balik. Oh ada orang mencaci aku caci maki. Tapi sekarang orang mencaci saya, ya udahlah gak apa-apa, maafin aja. Tuhan ampuni dia nggak mengerti apa yang dia sudah lakukan. Ada orang mukul kita sekarang, kalau kita jadi ikut Tuhan, ada orang mukul kita hanya bisa, Tuhan ampuni dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kita hanya bisa mengampuni. Seakan-akan kita kayak, Tuhan Engkau meminta sesuatu yang kok banyak ya. Kayak seakan-akan ya kayak tadi Ariel bilang, masalahnya tambah banyak. Biasanya caci maki, pukul apa-apa itu kita balas selesai. Tapi karena kita sudah gak bisa balas, kita ini dendam. Hati kita gak tenang. Kita masih marah. Di satu sisi kita masih marah, kita disuruh Tuhan ampuni dia. Gampang ya ngomongnya, melakukannya sulit. Oleh karena itu kita diajarkan bergantung sama Tuhan. Nggak percaya? Ada ayatnya. Kita baca di Bilangan. Kita kan tadi tanya, Tuhan gimana caranya Tuhan? Sulit Tuhan. Gimana caranya kita mengampuni orang Tuhan? Kita masih marah Tuhan. Di satu sisi kita kurus kering Tuhan. Daging kita ini diiris-iris Tuhan. Tapi kita hanya memakan firman Tuhan. Menyelesaikannya gimana Tuhan? Kita baca ayat ini. Ayat Bilangan 11. Ayatnya yang ke-23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Apakah kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu semua? Kita tutup hati kita. Tuhan berbicara di ayat yang barusan kita beri. Tuhan berbicara, maksudnya itu gini loh. Tuhan ngomong ke kita, nak, jangan ditanggung sendiri nak. Nak, bergantunglah kepadaku nak. Apakah aku ini selemah itu sehingga engkau tidak mau bergantung kepadaku? Jadi di sini kita bisa belajar gitu. Kita memaafkan orang sulit. Kita tidak jatuh dalam dosa lagi sulit. Kita ikut Tuhan. Kita menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Masalah tambah banyak, sangat. Tapi jangan ditanggung sendiri. Bergantunglah kepada Tuhan.
minta sama Tuhan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan roti kepada orang yang meminta roti dan tidak memberikan ular kepada orang yang meminta roti? Kita minta roti sama Tuhan kasih roti. Bahkan kadang kita minta ular sama Tuhan tetap dikasih roti loh. Jadi intinya yang aku mau sharing ini itu simple. Masalah sulit, masalah banyak. Kita jadi orang Kristen itu sulit. Oleh karena itu jangan ditanggung sendiri. Bergantunglah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan. Ceritalah kepada Tuhan. Tuhan, aku ada masalah ini loh. Gimana ya nyelesainnya? Tanya sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Sekian dari saya, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Saat siang Bapa, saat siang Tuhan Yesus, saat siang Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kebutuhan pada hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali di sini Tuhan, dalam ruang YouTube ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong berkati segala apapun yang akan kami lakukan setelah ini Tuhan. Ada berhasil semuanya Tuhan. Dan juga Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan bijaksana-Mu Tuhan, agar kami dapat mencerna segala apapun yang hamba-Mu sudah sampaikan tadi Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you semua. See you on next video. Bye bye.